Hukum istri minta dicilati itunya setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak pusan-pusannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi pertanyaan yang berbeda. Yang satunya bertanya begini: bagaimanakah hukumnya seorang istri yang minta dijilati anunya setiap saat? Nah, kemudian yang kedua nih, ada yang menjawab, wah menjijikkan. Karena apa? Lidah, mulut itu kan digunakan untuk berzikir, digunakan untuk menyebut asma Allah, digunakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Tapi mengapa dipakai untuk menjilati itu? Katanya begitu. Oleh sebab itulah, di dalam hukum Islam itu kita tidak boleh simpang siur, ya, tidak boleh simpang siur. Kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu, kemudian kita baru komentar. Jangan sampai kita berkomentar tanpa tahu ilmunya. Oleh sebab itulah, mari kita simak nih penjelasan dari para ulama. Kita nukilkan satu ibarat dari kitab Al-Mawsu'atu Al-Fiqhiyatu Al-Kuwaitiyatu, yaitu kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Wa qala Al-Fananiyu minasyafi'iyati. Wa qala, dan telah berkata Al-Fananiyu oleh Syekh Al-Fanani minasyafi'iyati, dari madhab Syafi'i. Ini yang dimaksud Syekh Al-Fanani adalah pengarang penyusun kitab Fathul Mu'in. Karena ibaratnya persis apa yang ditulis di dalam kitab Fathul Mu'in nih, kitab-kitab fikih yang sering diajarkan di pondok-pondok pesantren. Dikatakan begini, ya juzu, boleh. Nah ini boleh nih, hukumnya enggak sampai haram, enggak sampai sunnah, ya enggak lah, boleh saja, ya boleh. Oleh sebab itu kalau seandainya boleh, enggak usah kita merasa sok suci, jijik, Masya Allah. Itu kan istrinya halal, istrinya itu halal. Halal untuk suaminya, ngapain jijik? Kalau memang Allah yang membolehkan, ya istimbat dari para ulama, Allah dan Rasulullah saja membolehkan, kenapa kita merasa sok suci? Ya daripada kita misalnya mencium pipinya wanita cantik tapi bukan istrinya, walaupun yang dicium pipi, tetapi haram ya tetap haram. Lah, walaupun yang dijilati itunya istri, itunya walaupun sudah keluar lendir misalnya, tetapi boleh, ya tetap boleh, tetap halal begitu ya. Ya juzu, boleh, li zauji, bagi suami, kullu tamattu'in, oleh setiap senang-senang, minha, daripadanya istrinya, bima siwa halaqati duburiha, bima dengan sesuatu siwa halaqati duburiha, selain lingkaran dubur istrinya. Kalau lingkaran dubur istrinya haram, walaupun istrinya sendiri ya nggak boleh. Walaupun dubur istrinya misalnya tuh indah, cantik, bersih, mulus, putih, tapi dubur itu anus, ya tetap nggak boleh. Jadi kalau yang nggak boleh, yang nggak boleh, yang boleh, boleh begitu ya. Jangan kita berpendapat menggunakan hawa nafsu sendirilah. Kita harus tahu, kalau memang Allah dan Rasulullah tidak melarang, berarti kan boleh. Sedangkan kalau duburnya istri, walaupun mulus, putih, begitu bersih, ya tetap nggak boleh. Haram ya haram kalau dubur. Tetapi kalau yang depan itunya boleh. Walaupun sudah keluar pelumasnya, ya nggak apa-apa. Pelumasnya itu suci kalau menurut mayoritas ulama. Kalau seandainya pelumasnya itu najis misalnya nih, berarti senjatanya suami saat dimasukkan itu kan berarti barang yang najis, kan tidak mungkin. Itu tidak najis, suci. Jadi rutubatul farji itu bahasa Arab, ya bahasa Indonesianya ya pelumas lah, pelumasnya wanita itu suci, tidak najis. Kalau seandainya pelumas wanita rutubatul farji itu najis, lah bagaimana nanti kalau tercampur misalnya nih dengan anak, menjadi anak, masa anaknya najis? Ya enggak lah. Jadi rutubatul farji itu mirip mani, maka tidak najis. Bahkan menurut Syekh Al-Fanani dalam kitab Fathul Mu'in ini, walau bimasri badriha, walaupun dengan cara mengecup itu menyedot menyedot badriha, klistorisnya istri. Jadi disedot, dikecup, maksudnya ya dicilati lah.
Kan dijilati, kalau dikecup, disedot, badrun itu adalah klistoris ya, kacang itulah, kacang yang ada di tengah-tengah samudra ya, gunung kecil yang ada di tengah-tengah samudra itu boleh walaupun dikecup-kecup, disedot-sedot boleh. Karena memang halal. Tapi kalau yang anus jalan belakang itu walaupun bersih tetap haram ya haram begitu ya. Nggak boleh. Jadi aku nggak boleh berpendapat menggunakan perasaan hawa nafsu sendiri. Kalau memang Allah dan Rasulnya, ini standar Allah dan Rasulnya. Jadi kan standar nih. Kalau Allah dan Rasulnya tidak melarang boleh ya boleh. Walaupun mulut, lesannya sering dipakai zikir, dipakai membaca Al-Quran. Tetapi kalau mengecup, menjilati anu istrinya boleh ya boleh. Tetap boleh begitu dah. Wasarraha al-Hanafilatu, dan telah menjelaskan oleh mazhab Hambali bijawazi takbilil farji, pada kebolehannya menciumi anunya istri qoblal jima'i, di dalam sebelum jima. Jadi bolehnya kalau menurut mazhab Hambali nih, bolehnya ini menciumi, menyedot, menjilati anunya istri itu sebelum jima. Kan ini foreplay. Di dalam bahasa Arabnya muqaddimatul jima. Ya, foreplay itu muqaddimatul jima. Agar sang istri bisa mengeluarkan rutubatul farji terlebih dahulu, yaitu pelumas. Kalau pelumasnya sudah keluar, kan tidak terlalu perih nih, nggak terlalu sakit bagi istri. Bagi suami juga tidak terlalu sulit untuk memasukkannya begitu ya, karena sudah ada pelumasnya begitu. Makanya boleh. Wa karahati ba'dahu, dan pada makruhannya menciumi anunya istri ba'dahu, di dalam setelah jima. Ya kan sudah, kalau sudah selesai kan sudah ngapain diciumin lagi, kan sudah selesai. Kecuali kalau memang ronde kedua itu ngawali lagi, ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau sudah selesai nggak mau jima lagi misalnya, ini kalau menurut mazhab Hambali makruh, ya kan. Tapi ingat nih, makruhnya itu kalau sudah selesai. Tapi misalnya kalau memang selesai itu ingin ronde kedua, ya tetap nggak makruh lagi. Kalau yang mohon maaf, yang dijilati itunya ya, depannya itu, asalkan memang ya sudah dicuci dulu lah. Kan sunahnya itu kalau ingin ronde kedua itu sunahnya kan dicuci kemudian berwudu walaupun nggak mandi. Ya, agar strong lagi gitu. Dicuci, berwudu ini sunah walaupun tidak mandi. Kemudian setelah itu boleh dijilati lagi, boleh. Boleh. Para ulama kita ngikuti para ulama. Lah para ulama itu ahli Al-Quran dan hadis. Mereka saja membolehkan, lah kok kita merasa sok suci, ya, maka nggak boleh seperti itu. Demikianlah jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.